Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Batam Kamera. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan sharing-sharing dengan Mas Fajar Kumara. Nanti juga akan ada perkenalannya. Ngebahas tentang fotografi, basic-basic fotografi, dan sharing pengalaman dari Mas Fajar juga sebagai fotografer komersil gitu ya. Langsung aja saya serahin ke Mas Fajar buat kenalin dirinya, siapa sih Mas Fajar itu gitu. Gimana ya Mas Fajar? Langsung. Oke, teman-teman semua dimanapun berada, kali ini saya Fajar Kumara, fotografer, sudah kira-kira lebih dari 10 tahun menggeluti bidang fotografi. Kali ini mungkin saya diminta sama Batam Kamera untuk sharing lah, bercerita tentang apa sih dunia fotografi dan bagaimana caranya untuk belajar fotografi gitu. Mungkin gitu, Mas. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan utama. Tapi sebelum masuk, ini kalau misalkan nanti saya ada nanya langsung dijawab atau nanyanya nanti setelah presentasi selesai Mas, enaknya. Boleh setiap ada pertanyaan boleh ditanya. Oh, jadi Langsung kalau deh. misalkan di slide ini ada pertanyaan langsung ditanya aja Mas ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, langsung Oke. aja Mas masuk slide. Oke, jadi perkenalan lagi. Saya Fajar Kumara, fotografer sudah lebih dari 10 tahun ya. Bisa dilihat website website saya www.fajarkumara.com. Mungkin di situ bisa lihat karya-karya saya. Kebetulan saya juga punya Instagram, tapi mungkin nanti bisa menyusul. Nah, nanti Oke, ditampilin kok Instagramnya. Oke, mungkin saya bisa mulai ya. Oke, fotografer. Pekerjaan apa sih fotografer itu? Nah, fotografer itu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mengabadikan momen. Jadi kejadian-kejadian yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari diabadikan dengan berbagai macam ya. Ada yang dengan tulisan, ada yang dengan foto, ada yang dengan video dan sebagainya. Nah, fotografer ini bertugas untuk mengabadikan momen-momen itu melalui foto. Kemudian apa yang pekerjaan fotografi ini dibutuhkan oleh siapa aja gitu. Sebenarnya banyak sekali. Jadi kita bisa lihat ya kebutuhan yang memakai fotografer untuk mengabadikan momen-momen itu ada koran, majalah, untuk kejadian-kejadian news berita yang terjadi setiap hari, ada berita apapun diabadikan oleh fotografer. Kemudian restoran, mereka butuh mempromosikan makanannya, minumannya, dan gedung restorannya supaya dikenal lebih luas oleh masyarakat. Mereka membutuhkan jasa fotografer. Kemudian percetakan dan periklanan juga sangat butuh untuk memakai jasa fotografer dan bidang-bidang lainnya yang mendukung. Biro traveling, kalau kita punya jasa wisata, hotel-hotel, kemudian tempat-tempat hiburan, kita butuh mengabadikan momen-momen itu untuk diberitakan kepada orang lain atau dipromosikan. Kemudian perkantoran dan bisnis, mereka perlu jasa ini untuk membuat laporan-laporan tahunan, mempromosikan perusahaannya ke khalayak ramai, dan untuk memberi gambaran yang baik tentang perusahaannya ke khalayak umum atau pemegang saham. Jadi sangat luas kebutuhannya. Kemudian jasa lain yang untuk jurnalis seperti pernikahan, akad nikah, atau kejadian-kejadian keagamaan, kita juga perlu. Kemudian TV juga dipakai untuk mereka ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu. Nah, ini saya mau ngasih sedikit tambahan mungkin ya.
Iya. sedikit apa opini saya gitu ya. Dari beberapa tempat yang membutuhkan fotografer itu kebanyakan sih orang-orang itu banyak milihnya itu kayak di pernikahan. Kayaknya paling banyak di pernikahan Mas ya. Kayak Iya. orang-orang akad gitu kan ya. Iya, iya. Kalau kayak majalah itu mungkin orang-orang tertentu aja gitu kan. Iya. Koran, percetakan. Nggak ada sih pertanyaannya. Oh, oke. Oke, kemudian setelah tahu kebutuhan-kebutuhan fotografer itu dibutuhkan oleh siapa aja, mungkin kita jadi pengen tahu bagaimana untuk menjadi seorang fotografer. Terus di mana aja pekerjaannya, terus apa yang dilakukan profesinya itu setiap hari. Nah, dengan itu kita bisa mulai ya dengan yang berikutnya ini. Ya, fotografi itu melukis dengan cahaya. Bahasa sebenarnya foto adalah cahaya, grafi itu melukis. Jadi fotografi itu adalah melukis dengan cahaya. Dari sejarahnya yang panjang, dengan alat-alat yang kuno sampai sekarang sudah ada yang namanya digital kamera dan kemudian jadi kebutuhannya tidak hanya tentang kamera foto. Jadi sebetulnya keilmuan fotografi ini juga dipakai oleh film. Jadi basicnya mereka juga belajar tentang fotografi. Baru mereka memakai yang motion pictures-nya di kamera film, kamera yang kita bisa lihat di bioskop-bioskop itu mereka dasar belajarnya di fotografi. Oke. Jadi kameranya juga yang bisa kita lihat di sini ini kamera video yang saya tunjuk ini, kemudian yang ini kamera foto. Oke. Terus apa aja sih jenis-jenis fotografi itu? Bisa tahu ya macam-macam jenis fotografi, yaitu misalnya yang pertama kita bisa tahu landscape fotografi ya. Landscape fotografi itu adalah memotret tentang keadaan alam. Jadi baik itu pemandangan di pantai, pemandangan di gunung, pemandangan di kota. Jadi tentang alam kita, alam yang ada di sekitar kita. Itu tentang landscape fotografi. Jadi ada pantai, gunung, kemudian ada bangunan-bangunan monumental di kota, landmark, itu termasuk ke landscape fotografi. Kemudian kalau human interest fotografi itu adalah fotografi tentang manusianya, yang berhubungan dengan manusianya. Jadi apa kegiatan manusia itu yang kita abadikan, kita foto. Apakah itu kegiatan di pasar, kesibukan anak-anak, atau orang lagi mengajar di ruang kelas, atau seorang yang berpidato, kita ambil momen-momen pasnya, jadi human interest. Ada yang interaksi antara kakek dan anak, atau dengan anak kecil dengan kakek-kakek sedang berinteraksi. Di saat momen yang menarik kita abadikan, itu jadi human interest. Kemudian ada portrait. Jadi portrait fotografi ini adalah memotret orang, baik itu hanya close up atau satu badan, kita ambil fotonya. Itu biasanya kebutuhannya untuk yang paling dasar untuk pas foto di KTP, di ID card kita. Kemudian mungkin yang kebutuhan yang lebih luas adalah untuk foto profile orang di sosial media, Facebook, LinkedIn, atau di mana-mana juga. Kemudian kebutuhan yang lebih besar lagi biasanya foto orang pemimpin, direktur, atau CEO suatu perusahaan. Kita ambil fotonya dia dengan background perusahaannya, ataupun pas foto orangnya aja dengan mimik yang tegas, dengan kekuasaannya dia gitu. Jadi biasanya foto-foto untuk
eksekutif di perusahaan atau foto karyawan yang dibutuhkan perusahaan itu. Kemudian sport fotografi, ini foto-foto tentang olahraga. Jadi semua kegiatan olahraga, baik kegiatan di pertandingannya maupun waktu sebelum persiapan dan sesudahnya. Ketika menang, ketika celebrate kemenangan. Jadi kalau sport fotografi kita biasanya perlu untuk tahu momen. Jadi kalau sport fotografi kita harus tahu, kalau kita motret bola, kita harus tahu pertandingan bola itu yang menarik di bagian mana, dan biasanya harus ada bolanya. Jangan sampai kita motret orang tapi nggak ada bolanya, jadi nggak sesuai. Jadi itu ada beberapa item-item tips yang harus kita tahu. Pertandingan bola itu kayak apa, kalau karate itu momen peak-nya itu di mana, kita juga harus tahu. Jadi memang harus dipelajari. Kemudian food fotografi, ya kita motret makanan, biasanya untuk restoran atau hotel-hotel yang memerlukan ada makanan unggulan yang ingin ditampilkan bulan ini atau setiap 3 bulan sekali, mereka akan membuat itu. Kemudian komersial fotografi ini luas ya, karena ada menyangkut ke advertising, produk, dan kebutuhan pabrik. Jadi banyak kebutuhannya untuk komersial fotografi. Kemudian jurnalis fotografi ini yang kita banyak lihat di koran-koran ataupun di media-media sosial yang tentang news berita. Banyak foto-foto yang ada mungkin unjuk rasa tentang kelahiran anak, tentang pidato presiden dengan menteri-menteri dengan rakyatnya, yaitu foto-foto jurnalis. Jadi foto jurnalis itu foto yang sangat sedikit untuk dimanipulasi, karena itu menunjukkan bahwa itu foto-foto yang benar terjadi. Lain dengan yang saya sebutkan sebelumnya, foto-foto yang lain itu kita boleh manipulasi sedikit-sedikit gitu. Mungkin itu sebagian dari jenis-jenis fotografi ya, masih banyak lagi, hospitality dan sebagainya. Mungkin ada masukan lagi? Ini ada pertanyaan dikit. Oke. Ini kan jenis-jenis fotografi ini banyak. Iya. Kalau misalkan saya pilih landscape fotografi nih, itu alatnya emang khusus buat landscape, atau misalkan saya landscape nih, saya bisa juga nih ngambil buat food fotografi tapi dengan alat yang sama gitu, atau khusus? Oke. Jadi masing-masing bidang ini ada beberapa alat yang bisa sama, tapi juga ada beberapa alat yang dikhususkan. Jadi misalnya kalau kayak landscape ini kita butuh lensa yang wide, lebar, karena kita butuh untuk merekam suasana tempat itu seluas mungkin, bisa masuk biar suasana dramatis dari sunrise, sunset atau apapun itu bisa masuk. Kebetulan itu. Jadi kita juga butuh filter-filter, GND, polarize, itu kita pakai untuk di landscape. Kalau dihubungkan dengan food fotografi, kita beda, karena food fotografi justru kita perlu yang lensanya lebih tele, jadi 50 mili naik ke atas. Jadi dengan lensa itu kita bisa merekam makanan itu lebih detail, apalagi kan ada yang makro, jadi kita butuh untuk itu. Tapi di antara itu kita juga ada hal-hal yang bisa kita pakai. Jadi misalnya ada di makanan itu kita butuh menghilangkan mengkilatnya suatu makanan atau minuman. Nah, alat yang dari landscape itu filter seperti CPL bisa kita gunakan untuk menghilangkan itu. Jadi memang ada khusus sendiri, tapi ada beberapa alat yang bisa kita saling pakai gitu. Gitu. Oh, berarti alat yang sebenarnya yang pasti dipakai itu mungkin tripod ya? Alat yang pasti dipakai adalah tripod. Iya, betul. Tripod kayaknya di semuanya pakai. Iya. Mungkin kalau jurnalis ya pakai juga ya. Kalau jurnalis lebih ke run and gun fotografer ya. Jadi gitu mungkin dia lebih pakai
karena butuh momen yang cepat. Orang berita berarti masuknya ke jurnalis gitu ya? Ya, wartawan betul. gitu ya? Iya, itu jurnalis. Jadi sebetulnya kalau kayak wedding pun sebenarnya masuk ke jurnalis fotografi karena kita memberitakan momen yang terjadi sebetulnya itu. Secara real gitu ya? Kecuali waktu kita foto pose, foto itu udah bukan jurnalis lagi ke Potret gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini beberapa contoh dari jenis-jenis fotografi itu kan. Mungkin yang paling di bawah ini kita bisa masukin ini sebagai landscape fotografi, bisa masuk ke eksterior fotografi, ya itu jadi sorry. Kemudian ini kita motret hewan. Nah, yang kembali ke tadi, kalau yang gedung ini kita perlu pakai lensa yang wide untuk bisa ngambil semua momen dari ujung ke ujung. Kita dapat foregroundnya, kita bisa lihat ada masukan pohon-pohon ini sebagai fill in, foreground ini ngisi untuk mendapatkan foto gedung yang baik. Sedangkan kalau yang foto hewan ini kita harus pakai lensa tele di atas 100 mili. Kalau nggak dimakan gitu. Ya betul. Kalau kita benar-benar mendekati hewan ini, wah udah habis. Ini pakai lensa tele minimal 200 mili nih, 100 mili, 150, 200. Kemudian yang kanan ini foto beauty foto ya, still life, foto keindahan. Jadi ini foto bunga. Ini kebetulan saya ambil juga pakai tele ya, karena biasanya tanaman ini adanya di tengah-tengah ya, di rawa-rawa kolam air, rawa-rawa, jadi agak jauh, jadi agak susah. Kecuali ada orang nanam itu di kebunnya baru kita bisa. Kebetulan, nah ini yang kanan bawah ini jurnalis, foto yang bercerita. Jadi ini tentang orang bekerja di pelelangan ya? Ikan, ya. Ini kebetulan di Lamongan ini. Oh, di Lamongan? Iya. Apa namanya saya lupa. Itu jadi ini orang-orang bekerja yang baru datang kapalnya, ikan-ikannya ditangkap. Jadi yang untuk informasi juga bahwa kalau fotografer itu kerjanya di mana itu banyak tempat. Salah satunya ya kita bisa lihat ini 4 tempat ini sudah berbeda semua tempatnya. Gitu. Jadi kita tinggal pilih sukanya di mana. Oke, nah ini yang atas juga ini foto landscape. Foto di atas gedung. Ini Hotel Indonesia ini kalau nggak salah ya. Terus ini Bundaran HI. Jadi kita foto kayak gini juga butuh belajar juga. Jadi nggak hanya untuk kita belajar dasar foto terus kita langsung bisa ini, karena juga kita harus bisa membekukan cahaya, kita harus mengambil available light yang ada, ya, seperti itu perlu dipelajari. Nah kalau yang kanan ini sport fotografi. Di sini saya juga pakai seperti ini, seperti saya tadi bilang kan, kalau bola kita harus minimal harus tahu harus ada bolanya di antara foto itu. Nah, kalau seperti ini kita juga harus lihat kalau kita foto dengan kecepatan tinggi nggak akan kelihatan ngebutnya go-kart ini. Jadi kita harus pakai belajar foto tentang panning. Jadi dengan panning ini kita lihat go-kart ini ngebut sekali ya sepertinya gitu. Seperti itu jadi ya. Jadi kita harus belajar juga teknik-tekniknya di setiap disiplin fotografi itu. Kemudian, nah ini foto human interest tentang seorang ibu penjual buah tomat di pasar yang menunggu pelanggannya. Mungkin ini karena saya datang udah siang, jadi udah agak sepi, dia udah ngantuk-ngantuk gitu. Jadi, sedangkan yang kanan ini Kawah Ijen di Banyuwangi. Foto landscape kebetulan saya ambilnya model ke atas gini, jadi mungkin kurang lebar, jadi saya khususin ambil di sininya aja. Ini foto landscape gitu. Ada yang ditanya foto-foto tadi?
Yang tadi belum ada. Oke. Keren-keren nih fotonya. Di mana-mana ada gitu. Makasih. Oke, jadi kita masuk ke belajar fotografi. Kalian yang pengen tahu tentang fotografi tentunya harus belajar ya. Nggak tahu gimana caranya. Kalau namanya pengen belajar sesuatu kan harus mengetahui caranya. Jadi bisa berbagai cara. Pertama yang jelas kita otodidak. Jadi waktu kita pengen, ya udah kita pelajari, belajar sendiri. Misalnya punya kamera ya sudah dipelajari, dibuka, putar-putar, pencet-pencet sampai ketemu hasilnya yang oke. Kalau merasa itu terlalu kesulitan ya nggak ada salahnya kita ikut kursus atau seminar-seminar foto. Dari situ kita bisa mendapatkan masukan-masukan ilmu dari senior-senior atau dari pengajar-pengajarnya agar kita lebih paham tentang fotografi, lebih runut. Kemudian yang jelas lebih pasti kita ke sekolah khusus fotografi, ada universitasnya, ada kursus-kursus yang long termnya jadi panjang, kita belajar tentang fotografi. Kalau di situ jelas kita belajar dari A sampai Z tentang fotografi, kita tahu. Kadang-kadang kalau kita belajar otodidak atau ikut kursus yang seminar mungkin sedikit-sedikit itu kita cuma tahu dari saya pengen bisa motret buah, langsung biasanya langsung belajar ke N tanpa tahu bahwa A, B, C, D ini ada sesuatu yang harus kita tahu. Jadi kadang-kadang ada yang terlewat. Kalau sekolah khusus fotografi kita biasanya diajarin semua dari dasarnya, caranya semua, jadi lebih paham. Apakah salah belajar otodidak? Nggak salah juga. Asal kita juga terus mau belajar. Karena kadang-kadang apa yang kita tahu ternyata masih kurang. Nah, kita harus mau terima masukan yang dikasih sama teman-teman kita. Selain itu kita juga bisa mencari literaturnya di internet. Seperti di YouTube, di Google. Banyak. Zaman sekarang kita sudah mudah. Nggak kayak saya dulu, kalau mau, mungkin saya bisa cerita sedikit ya. Kalau saya mau belajar itu, saya selain belajar sendiri, saya harus beli majalah foto. Zaman dulu ada majalah foto untuk ada ngajarin 1 bulan sekali. Jadi ada satu teknik baru. Selain itu kita harus ikut perkumpulan foto di kota-kota masing-masing. Jadi di situ kita belajar hunting bersama-sama mereka. Kalau sekarang kita pengen tahu caranya, udah tinggal buka YouTube, cari keywordnya yang pas di Google juga cukup jelas. Jadi sekarang banyak cara untuk kita mau belajar. Asal yang penting kita mau belajar dan mau menerima masukan. Karena ilmu fotografi itu luas. Karena saya sendiri pun sampai sekarang masih belajar. Ketemu orang baru, ternyata ada yang lebih baru yang belum saya terima sebelumnya gitu, seperti itu. Ada pertanyaan? Pertanyaan nggak ada, tapi saya mau sharing juga dikit aja. Oke. Jadi emang zaman sekarang itu kebanyakan orang itu pengennya instan gitu ya. Jadi Iya, betul. basic yang dari Mas Fajar tadi diceritain, belajar itu kan dari A sampai Z tuh. Nah, cuma zaman sekarang tuh orang tuh langsung ke Z-nya aja gitu. Yang A-nya nggak dipelajari kan. Contohnya ada orang nanya ke saya kadang, "Bang, saya mau foto dong, settingin. Saya mau buat foto di rumah. Settingnya di sini." Itu kan nggak bisa juga. Betul. Karena settingan itu ditentukan berdasarkan kondisi itu gitu kan. Jadi di situasi yang sebenarnya. kayak gitu-gitu loh. Jadi maunya itu saya setting langsung udah kelar. Harusnya kan dia pelajari kenapa sih saya settingnya angkanya ISO-nya segini, terus shutter speed-nya segini. Nah, basic itu loh yang banyak orang itu belum paham gitu. Maunya langsung Z-nya aja, langsung ujungnya aja gitu. Makanya butuh mentor atau ikut kursus sih kalau misalkan pengen lebih jelas, lebih mudah belajarnya. Iya, betul. Iya, kebanyakan orang gitu ya. Minta misalnya kita komen kita masukin foto di sosmed gitu ya. Nanti orang pasti ada yang nanya, "Bang, diafragma speednya berapa? Lihat lightingnya dong, speed kekuatannya berapa?" gitu. Padahal nanti kalau dia praktekin dengan situasi cahaya di luar yang berbeda atau kondisi jarak
yang difoto itu lain, nanti hasilnya pasti lain gitu. Pasti beda. Nanti nyalain yang ngajarin. Gitu. Oke, kemudian setelah kita tahu ya cara belajarnya gimana, yang paling utama kita harus, saya nggak mau bilang kita harus punya kamera, nanti terlalu keras ya. Terlalu menuntut gitu ya belajarnya harus Jadi ada kamera. kalian harus megang kamera, itu sih intinya. Jadi mau beli, mau pinjam saudara, ngorotin bapak ibu atau itu caranya gimana. Tapi kalian harus pegang kamera. Kenapa? Karena fotografi ini sebenarnya praktek. Jadi kalian harus coba gimana yang menemukan masalah itu dengan belajar. Di situ caranya. Kalian harus punya kamera. Nah, ini contohnya. Jadi kamera juga macam-macam ya. Ini kalau yang sebelah kiri kan point and shoot kamera. Jadi kamera yang langsung jadi, hasilnya ya terima apa adanya. Kadang-kadang memang lebih bagus karena point and shoot kamera ini juga ada yang mahal, jadi hasilnya juga bagus. Tapi kelemahannya lensanya nggak bisa dicabut. Jadi kita nggak bisa ganti-ganti kamera, terus nggak bisa kalau misalnya sampai kita nyimpennya salah, ada jamuran, ya sudah, terpaksa dibuang, nggak bisa diganti gitu. Kemudian di antara dua ini ada satu lagi jembatannya, yaitu adalah prosumer kamera. Jadi antara dia ada di antara dua jenis ini. Jadi dia lebih bagus, bisa ngatur pengaturannya lebih banyak, terus lensanya juga lebih panjang biasanya, bisa misalnya jadi dari wide sampai tele yang mungkin malah super tele ya. Yang saya tahu Sony itu bisa sampai 1000 mm. Nikon ya. juga ada tuh, Nikon P juga, berapa gitu ya. Ya, itu juga. Itu bisa sampai segitu. Cuman ya itu juga dia tetap lensanya nggak bisa diganti. Kondisinya terima apa adanya, tapi dia lebih bisa lebih kita atur. Ada pengaturan-pengaturan yang lebih. Kemudian yang terakhir ini yang tipe single lens reflex ya, SLR atau profesional kamera lah, bisa dibilang gitu. Ada Canon, Sony, Fuji, sebagainya kan. Ada APS-C. Dan ini kelebihannya kalau yang point and shoot ini flashnya cuman sekecil ini, jaraknya paling untuk motret 5 meter masih bagus. Kalau orangnya udah mundur di atas 5 meter pasti udah gelap karena dia cahaya flashnya nggak akan bisa sampai. Kalau yang SLR ini dia bisa ditambahin ya, karena emang untuk profesional pekerja ya, jadi bisa tambah flash, lensanya bisa diganti-ganti, ya kita bisa lihat jenis-jenisnya. Ini wide sampai medium tele, ini ada telenya untuk sport, ini extensionnya bisa kita tambahin di tele ini biar bisa 2 kali lipat. Kemudian ada lensa-lensa makro. Kemudian ini tilt and swift khusus untuk motret makanan dan interior. Jadi interior kita supaya biasanya kalau kita motret pakai wide, kalau kita motret dari bawah nanti gedungnya akan kelihatan seperti ini, interior eksterior atau malah turun. Nah, kalau pakai tilt and swift lensa ini kita dapetin posisinya seperti ini. Jadi makanan juga bentuknya nggak akan berubah lonjong apa gimana. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan dan pendanaan. Jadi semuanya bisa dipelajari satu persatu. Yang penting kita pegang kamera dulu, kita kuasain kamera itu. Oke. Kemudian komposisi ya, kita belajar setelah punya kamera kita belajar komposisi. Komposisi itu apa? Kita yang dipelajari dari zaman dulu, orang-orang itu mempelajari bahwa melihat sebuah gambar foto itu ada indahnya kalau mengikuti kaidah-kaidah komposisi. Jadi seperti dari zaman lukisan, dari zaman dulu. Jadi kita bisa lihat ada rule of third ya, kayak misalnya ini. Jadi foto yang bagus itu biasanya, jadi bukan mutlak ya, tapi biasanya
75% akan lebih bagus kalau kita taruh objek-objeknya tuh di garis-garis ini, sepertiga bidang foto. Jadi seperti ini. Jadi misalnya ini kita taruh di sini, biarkan ada ruang kosong di sini. Ini kebutuhannya juga ada, misalnya kita mau ini sebagai foto desain furniture, kita bisa taruh di sini sebagai tulisan-tulisannya, atau kita masukin gambar lain, jadi nggak mengganggu. Kalau misalnya ditaruh di tengah, kursinya ditaruh di tengah mutlak, akan susah kita buat komposisinya. Jadi membantu desainer yang lain, desainer grafis dan yang lainnya untuk bekerja lebih baik. Nah, seperti ini juga orang ini kita tujuannya apa? Seperti ini kan kita melihat orang ini menghadap ke sebelah sini, kita lihat bidang kosong ini tempat dia untuk menebah, apa istilahnya ya, menebah padi ini. Jadi kelihatan ada ruangannya, jadi lebih baik. Kemudian ini komposisi yang menuju berpusat ke daerah sini. Jadi mata kita ini menuju ke tengah sini. Oh ya, dipaksa ke tengah gitu ya, kayaknya. Dipaksa ke tengah, betul. Keren. Dan jangan lupa ya, karena tadi pelajarannya fotografi adalah melukis dengan cahaya. Jadi mata kita ini sebenarnya melihat yang paling terang atau paling gelap. Jadi kalau ada beberapa sekarang teman-teman juga motret, kadang-kadang poinnya kalah. Misalnya dia motret di sini, tapi ada yang lebih terang di sini. Itu sebetulnya mata kita ditarik ke arah yang terang. Jadi sebetulnya nggak jadi point of interest-nya itu. Jadi sayangnya itu. Jadi beberapa kaidah-kaidah foto yang saya bilang harus diajarin dari depan, mungkin yang kelewatan. Jadi kayaknya bagus, tapi sebenarnya mata kita teralihkan. Jadi kayak kursi ini juga kan sebenarnya dia di posisi yang paling terang, warnanya beda. Jadi kita mata ngelihat langsung set ke kanan gitu. Gitu. Jadi ada fungsinya juga. Jadi harus yang paling terang sebenarnya gitu. Nah, ada komposisi lain-lain juga nanti bisa dipelajari, nanti bisa dijelaskan kapan-kapan. Kemudian pencahayaan. Pencahayaan tuh alami seperti ini ya, cahaya matahari kita punya satu. Saya kasih intro. Cahaya matahari ini kan kontras keras karena sumbernya kecil sebenarnya. Oh besar? Enggak, ini sumbernya kecil karena bidang lainnya kan lebih luas dari bulatan matahari. Dia sumbernya kecil jadi kontras. Jadi kena ke manusia di bumi ini sebenarnya kontras keras gitu ya. Nah, saya alami ini seperti ini. Kemudian cahaya buatan ya buatan manusia ya, seperti ada flash, ada lampu flash ya, sama lampu continuous light ya. Tapi sebenarnya continuous light itu masuk ke cahaya available. Kalau sebagai fotografi ya, karena kan bukan lampu yang nyala seketika. Kemudian teknik continuous light ya. Jadi campuran ini seperti ini yang ini. Jadi lampu flash, strobe, lampu strobo, lampu flash yang nyala seketika digabung dengan lampu continuous ini, dua lampu ini. Continuous ini jadi seperti lampu alami yang nyala terus. Kita nggak bisa kontrol dia, kita harus ngukur light-nya dia berapa kekuatannya, baru kita bisa mainin strobe-nya gitu. Jadi ini beberapa teknik pencahayaan ya, bisa dipelajari nanti. Yang jelas kita juga harus tentang kamera harus belajar ya, tentang speed, tentang diafragma, ISO, terus metering-nya, terus apa itu golden rule dan sebagainya. Itu nanti kalian bisa cari di Google atau nanti bisa saya jelaskan di nanti di video-video berikutnya atau cek di channel Mas Fajar tuh sebenarnya udah ada tutorial masih dikit-dikit ya. Iya, ada. Yang basic-basic tuh ada. Oke. Tapi paling nanti Mas Fajar bisa bikin yang agak detail. Iya, lebih tentang detail. Speed, atau nanti kalau minta di komen ini bisa ada
pertanyaan pengen Batam Kamera bikin tentang ini, nanti bisa saya bikinin, nggak apa-apa. Siap. Oke, jadi ini jadi kita harus mengenal di kamera ini triangle exposure itu apa, speed diafragma ISO, terus metering, terus waktu-waktu golden rule yang paling bagus untuk motret di luar ruangan itu apa aja. Nah, nanti bisa dipelajari. Oh ya, golden rule itu berarti yang di luar kamera lah berarti ya? Kan nggak ada tuh settingan golden rule di kamera. Nggak ada. Itu alamnya kita, saat-saat terbaiknya kapan untuk diambil. Jadi kira-kira jam pagi sampai jam 9 pagi, terus dari jam 3 sampai sore itu Kalau siang banget terang banget ya. terang banget, kontras kurang baik. Walaupun tidak bisa diambil foto, tapi kurang bagus lah. Kalau dengan keadaan kamera yang kita punya standar. Oke. Ada yang di Nggak ada udah. Gak ada. 39 menit. Oke, jadi setelah kita tahu dasar-dasar itu kan pasti kita udah merasa menguasai kamera, pengen tahu dong, oh saya bisa kerja di mana ya? Saya pengen mengembangkan karir di fotografi, atau saya pengen lebih dalam mempelajari fotografi dengan pengalaman-pengalaman di luar. Oke, banyak kok tempat kerjanya. Kalau fotografi yang suka di kantoran, ya bisa kerja seperti di kantor-kantor majalah mode, majalah anak-anak atau apa gitu ya. Kita kerjanya cuma di kantoran, jam pagi sampai sore datangnya, terus kita foto-foto apa yang harus kita ambil dari editor, dari pimpinan produksinya, sore pulang. Itu jam kantoran. Yang suka waktunya teratur, cocok untuk kerja di situ. Kemudian ada yang di hutan, di gunung, di sawah. Itu bisa. Yang suka jalan-jalan ke hutan, naik gunung, terus main-main di sawah, pantai. Itu cocok juga untuk fotografer. Karena di situ juga ada tempat-tempat yang bisa kita ambil sebagai pekerjaan, kayak kita sebagai fotografer animal ya, fotografer hewan liar, satwa liar, kita harus di gunung apa di hutan, bisa berminggu-minggu, berhari-hari untuk mendapatkan si hewan itu lewat, macan itu lewat, atau badak bercula satu yang cuma ada di ujung kulon, kita nungguinnya juga berjam-jam, berhari-hari malah, sampai yang bisa beruntung pun baru bisa dapat fotonya itu. Jadi itu pekerjaannya outdoors, jadi jarang pulang pun oke. Kemudian di pemukiman juga ya ada. Terus di daerah perang, jadi kayak wartawan perang, fotografer perang itu, mereka mungkin di negaranya kembali cuman seminggu 2 minggu aja. Habis itu mereka pasti akan tugas lagi ke negara, ke bagian-bagian negara yang sedang berperang untuk mengabadikan momen itu, jurnalisnya. Oke, jadi kalau yang suka kerja di studio foto, motretin cewek-cewek cantik, motretin anak-anak yang bawa umur atau pasangan couple-couple, bisa kita bikin studio foto untuk potret di situ. Ada pertanyaan? Belum ada. Oke. Belum ada. Nah, menyangkut tadi tempat-tempatnya, terus jadi jam kerjanya gimana? Nah, ini jam kerjanya sangat fleksibel kalau fotografer itu. Jadi kalau seperti tadi lihat foto saya di Gunung Ijen itu saya motretnya jam 6. Sedangkan saya harus jalan 2 jam sebelumnya dari pos pemberhentian mobil terakhir untuk jalan ke lokasi itu 2 jam. Naik ke atas, kakinya kram semua, 2 jam baru dapat momennya itu.
Karena kalau udah siang juga keindahannya berkurang. Karena kalau pagi-pagi di Gunung Ijen itu ada namanya blue light ya. Jadi sinarnya yang di kawah itu warnanya biru. Itu hanya bisa diambil di waktu subuh. Jadi kalau malas-malasan ya nggak dapat. Kemudian kalau kita pengen motret sunrise, saya dulu sering di Gunung Bromo. Itu sunrise di Gunung Bromo itu jam 4:30. Jadi kita juga harus berangkat dari Surabaya, nginep di sana, nunggu jam 3 tuh jalan, mulai naik mobil, naik jeep nyewa karena hanya mobil jeep aja yang bisa naik ke sana. Naik ke atas, jalan kaki lagi ke lokasi, baru nungguin matahari terbit. Ya cuma ngeliat matahari terbit aja. Capek-capek. Ya begitulah. Tapi di situ gitu kan. Tapi di situ dapatnya di Padahal Bromo. di rumah aja bisa sebenarnya. Ya itulah, orang iseng kadang-kadang. Ajaib. Momennya yang ini, momennya di situ. Momen yang ditunggu. Jadi waktunya sangat fleksibel. Jadi kalau emang yang tadi kerja kantoran di satu perusahaan, misalnya perusahaan real estate sebagai fotografernya, di perusahaan majalah, itu mungkin jamnya lebih teratur dari jam 9 sampai jam 5 sore, aman, keluarga nggak akan terganggu gitu. Terus ada yang waktunya cuman bisa diambil sore hari atau malam hari, kayak misalnya kayak jurnalis, fotografer, wartawan ya. Kalau misalnya harus nungguin ada penggerbekan apa-apa, dia harus nungguin polisi itu bergerak malam hari, ya ngikutin jamnya, nggak Udah ada. siap-siap pokoknya. Betul, nggak ada kata lembur, nggak ada apa-apa, ya udah harus siap sedia, ready. Jadi ya gitulah, fleksibel. Kita yang ngatur sendiri waktunya, mau yang tetap atau yang mengikuti suasana. Terus gimana sih jadi untuk menjadi fotografer yang jadi atau pengen jadi gimana untuk menjadi fotografer atau pekerjaan bidang lainnya, ya yang jelas rajin belajar. Bukan seperti anak SD yang rajin belajar ya, tapi kita harus tahu alat itu seperti apa, penggunaannya seperti apa. Kita harus praktek karena fotografi ini kan lebih banyak praktek. Jadi sekitar 60% praktek teori. Teorinya kita harus hafal, harus bisa. Jadi teori, jadi nanti kalau udah di lapangan, jadi kayak misalnya saya contohin, kita motret, habis motret wedding misalnya ya. Kalau kebetulan yang suka motret berbagai jenis ya, misalnya habis motret wedding biasanya saya pakai wide gini-gini. Terus begitu besoknya kita harus motret sport, kita juga harus menyesuaikan. Oh, saya harus ambil panning, harus pakai speednya harus dilambatin, lebih lambat. Oh, saya harus nge-freeze, membekukan gambar ini, orang itu lagi lari. Kita harus dengan speed ISO-nya juga harus disesuaikan, masukin di otak. Jadi kita harus bisa luar kepala. Terus besoknya harus motret panggung lain lagi karena kita harus pakai flash. Jadi ketahuan flash itu hanya untuk mengisi fill in, kita pakai ISO-nya mungkin lebih tinggi, diafragmanya yang bagus berapa biar dapat momen. Kita harus nunggu momen ada sinar lampu panggung yang keluar. Ya, itu. Jadi kita harus rajin belajar terus, mencoba semua kebisaan di kameranya gitu. Kemudian tekun, jangan pantang menyerah. Jadi ngelihat foto kita, terus ada yang bersama-sama kita hunting bareng, ngeliat, oh kok lebih bagus ya, aduh saya nggak bisa motret berarti. Jangan gitu. Jadi lebih baik tanya, oh kok bisa gitu ya, oh dia dikasih tahu saya pakai speed diafragma segini, oh iya saya salah ya, oke saya untuk nextnya saya akan perbaiki. Jadi seperti itu, jangan pantang menyerah, coba terus mencoba terus hal yang belum dikuasai. Jadi kalau memang menguasai, udah biasa motret model nih, satu orang aja, kita juga harus nyoba nih motret landscape, motret malam, gedung. Jadi kita juga sambil mengasah ilmu yang sudah kita punya dengan disiplin fotografi yang lain-lain. Jadi kita tetap siap untuk kapan aja untuk motretnya gitu. Belajar,
memperluas pengalaman dan jujur yang penting. Mungkin itu ya. Kemudian ini beberapa hasil kerja saya komersil ya di Bank BRI, tapi juga menyangkut beberapa agensi iklan ya. Jadi kayak 2 foto ini nih modelnya saya foto di Jakarta, sedangkan gedungnya saya motret di Kuala Namu, Medan. Jadi ya di 2 tempat saya jadiin satu untuk agensi foto di Jakarta, untuk Bank BRI. Jadi seperti itu. Jadi kalau ngomong tempat kerjanya di mana, ya kita bisa kerja di mana aja, di kota-kota manapun gitu loh. Ya gitu deh. Itu green screen Mas yang tadi tuh. Ini. Orangnya saya potret pakai background abu-abu. Oh. Terus ditempel. Nggak kelihatan sih. DI, pakai tenaga DI. Jadi kalau fotografer komersial untuk diketahui sangat bekerja sama dengan anak DI ya, digital imaging. Jadi kita banyak berhubungan baik sama kolaborasi mereka. gitu. Kolaborasi. Jadi ini pun juga yang sebelah kiri pun sebenarnya fotonya dengan background putih. Tapi kita DI juga pakai backgroundnya ini gitu. Kalau Anur nggak begitu kelihatan. Gitu. Oke. Nah, ini beberapa contoh food fotografi untuk hotel di Surabaya ya. Ini di mana nih? Ini di Sheraton, ini di Hotel Majapahit. Ini foto pribadi. Jadi ini beberapa contoh food fotografi. Yang lain pasti lebih bagus ya, cuman kebetulan saya adanya ini. Jangan lupa kalau motret fotografi, saya mau sharing dikit. Yang penting fotonya, makanannya kelihatan lengkap. Terus kalau memang ada makanan yang kelihatan mengkilat, kita harus bisa tonjolkan ada yang mengkilatnya. Daerahnya jangan terlalu gelap. Jadi biar kelihatan makanan itu menarik. Kalau memang ada berminyak seperti ini dikit, kita harus bisa keluarin mengkilatnya itu. Nah, itu tips. Ini foto landscape. Oke. Ya mungkin segitu aja cerita-cerita sharing saya tentang fotografi dasar. Mungkin bagi kalian yang pengen belajar lebih banyak, bisa tanya-tanya lebih banyak ke Batam Kamera. Jangan lupa peralatannya cukup komplit. Iklan. Oke. Gimana, Mas? Nah, apalagi nih, ini sebenarnya udah lumayan lama. Durasi videonya udah hampir sejam ya, Mas. 52 menit ya, bener ya? Iya. Nah, kalau misalkan teman-teman dari video yang tadi ada pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom komentar video ini. Nanti akan dijawab langsung sama Mas Fajar ya Mas ya. Kalau ada bisa. waktu nanti dijawab. Atau kalau misalkan butuh tutorialnya, nanti mungkin kalau ada waktu kita bakal bikinin lagi tutorialnya. Mungkin kayak apa tuh? Praktek. Iya. Apa tuh shutter speed, Satu-satu, foto panning misalkan gitu. Nanti mungkin kita bisa bikin. Iya. Apalagi gitu ya. Kesimpulan, ada kesimpulan Mas? Atau kesan-kesan saran buat fotografer yang masih baru belajar gitu. Ya paling enggak kalian rajin belajar untuk mengetahui tentang fotografi ini. Kameranya diulik semua. Jangan hanya, mungkin kalau ada yang ngomong, oh fotografi itu kalau belum jago kalau belum pakai manual. Tapi kalian jangan takut, pakai aja. Selain kalau emang udah ahli, nggak apa-apa, pakai aja. Misalnya prioritas aperture, speed aperture, pakai aja nggak apa-apa. Pakai P pun nggak apa-apa. Karena profesional pun akan menggunakan itu karena faktor kemudahannya ada. Kalau tentang untuk di under dan di overin, di AV dan TVP pun kita bisa melakukan itu. Jangan khawatir. Jadi kalau kita pakai AV, kalau pengaturan diaframanya kita underin, hasilnya pasti under terus. Kalau kita overin untuk portrait model, kita overin setengah apa sepertiga, hasilnya pasti akan over. Jadi nggak akan di nol terus. Jadi AVTV pun akan bisa diatur.
Kemudian ya itulah. Jadi kira-kira itu jangan lupa untuk tetap belajar ke bidang fotografi yang lain yang seperti saya bilang. Jadi tetap memperdalam. Oke, itu mungkin saran-saran saya. Nah, kan Mas Fajar tadi kan bilang belajar pakai mode apa tuh? AV, TV. Itu juga misalkan teman-teman pakai mode itu kan bisa tahu tuh apa nih datanya ya. Yeah. Pakai F berapa sih? Kenapa sih kalau auto itu pakai F-nya misalkan F4 gitu. Kita bisa pelajari dari situ. Nanti baru dibikin manual settingan yang sama. Oh, ternyata di manual kalau kita setting kayak mode AV tadi hasilnya bisa sama kok kayak gitu-gitu tuh. Iya. Yeah. Pelajari dari autonya gitu juga bisa kan. Iya, betul. Yang penting pakai auto tuh tahu settingannya. Maksudnya auto kan tetap muncul datanya ya. F-nya, shutter speed-nya berapa gitu-gitu. Harus jadi tahu. di auto pun nanti kita kalau misalnya dapat autonya di 5,6, kalau pengen kita bokeh misalnya, lensanya mampu untuk sampai 2,8, kita bisa geser itu ke 2,8, nanti speednya akan ngikutin untuk melambat, lebih cepat ya. Jadi sebetulnya di auto pun kita bisa atur, nggak masalah gitu. Nah, ini agak teknis sebenarnya, harus ada alatnya nih ya. Kameranya dipencet-pencet. Iya, gitu deh. Apalagi yang mau dibahas ya? Mungkin Ya kesimpulan yang bisa saya tangkap tuh basic fotografi tuh dalam itu banyak banget. Ada jenis-jenis fotografi tuh macam-macam. Terus tempat kerjanya pun di mana-mana bisa gitu ya. Kayak istilahnya itu freelance gitu ya. Freelance ya. Di mana aja bisa. Terus alat-alatnya itu sebenarnya nggak ada yang spesifik, misalkan landscape berarti butuh filter, tapi ada juga yang bisa dipakai di tempat-tempat lain, misalkan kayak tadi tuh filter apa CPL ya. CPL masih bisa dipakai. Lensa kitnya pun lensa kitnya juga bisa dipakai. Jadi nggak harus teman-teman landscape nih, berarti kamera saya ini cuma bisa landscape, nggak juga. Teman-teman harus coba belajar di yang lain-lain juga gitu. Karena basicnya kan ada di situ semua gitu. Iya. Karena Basic kalau belajar fotografinya sama. Ya. landscape doang mungkin yang dipelajarin jadinya pakai lensa wide doang misalkan gitu kan, biar lebih luas ilmunya gitu. Itu aja paling. Apa lagi Mas? Oh ya, Mas Fajar ini kan ada channel YouTube ya, channelnya apa Mas? Oh ya, saya juga ada channel YouTube Fajar Kumara ya. Nanti Fajar bisa Kumara. ditulisin di deskripsi. Nanti di bawah sini ada channelnya Mas Fajar. Isinya itu ada beberapa video yang kita collab Mas ya, tentang mikrofon, tentang flash itu juga. Ada juga tentang payung itu juga udah pernah dibahas. Iya. Terus apa lagi ya teman-teman? Udah gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.